Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah sistem operasi pada materi penjadwalan CPU. Dalam sebuah sistem komputer dengan single CPU dan single core CPU, hanya ada satu proses yang bisa berjalan dan dieksekusi oleh CPU dalam satu waktu yang sama. Sehingga proses lain kalau akan menggunakan CPU atau akan diolah oleh CPU, proses harus menunggu hingga CPU dalam kondisi bebas. Tujuan dari sistem operasi yang multi-programming adalah untuk bisa menjalankan beberapa proses setiap saat. Nah, sehingga bisa memaksimalkan penggunaan CPU sendiri. Ketika proses itu dijalankan, ada kalanya proses akan masuk kondisi menunggu. Nah, biasanya untuk menyelesaikan permintaan I/O terlebih dahulu. Nah, dalam sistem komputer yang sederhana ya, atau yang belum multiprogramming, umumnya ketika proses itu dalam kondisi menunggu permintaan I/O, maka CPU akan masuk ke kondisi diam atau tidak ada operasi di CPU. Sehingga waktu tunggu tersebut akan terbuang percuma ya, karena proses lain juga tidak ada yang membutuhkan CPU atau tidak bisa memanfaatkan kondisi CPU yang dalam kondisi menganggur. Nah, dengan menggunakan multiprogramming, waktu yang terbuang ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, sehingga semua proses yang berjalan itu akan tersimpan di memori. Ketika proses-proses tersebut membutuhkan operasi CPU, maka sistem operasi akan mengatur CPU untuk bisa mengeksekusi proses-proses yang membutuhkan eksekusi. Nah, kemudian ketika CPU dalam kondisi menunggu, maka sistem operasi akan mengambil alih CPU tersebut agar bisa mengeksekusi proses lain yang membutuhkan eksekusi CPU. Pola ini terus berlangsung sehingga ketika sebuah proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tiba-tiba menunggu I/O, maka proses lain bisa mengambil alih CPU untuk menyelesaikan proses tersebut. Nah, ini digunakan untuk menjaga CPU supaya sesibuk mungkin bekerja. Nah, penjadwalan semacam ini adalah fungsi dari sistem operasi yang fundamental saat ini, sehingga hampir semua sumber daya komputer itu akan dijadwalkan sebelum digunakan. Nah, CPU tentu saja merupakan salah satu sumber daya utama dari sistem komputer, sehingga penjadwalan ini merupakan inti dari desain sistem operasi modern saat ini. Keberhasilan dari penjadwalan CPU sendiri ini bergantung dari proses-proses yang diamati oleh sistem operasi. Nah, eksekusi dari proses ini terdiri dari siklus eksekusi CPU dan menunggu I/O. Nah, proses ini bergantian antara dua kondisi ini, antara eksekusi CPU dan menunggu I/O. Umumnya eksekusi proses ini akan dimulai dengan CPU burst atau ledakan CPU ya, atau ledakan penggunaan CPU. Dan nanti akan diikuti oleh I/O burst atau ledakan penggunaan I/O. Dan diikuti oleh CPU burst lainnya atau ledakan CPU yang lain. Nah, ini prosesnya akan berulang terus-menerus antara CPU burst dan I/O burst yang diakhiri dengan CPU burst untuk meminta sistem menghentikan proses tersebut atau menghentikan eksekusi tersebut. Durasi dari CPU burst ini ketika diukur umumnya menghasilkan seperti yang ada pada gambar berikut, di mana terdapat beberapa CPU burst pendek dan CPU burst yang cukup panjang. Nah, ketika ada program yang biasanya berkaitan dengan I/O atau sering berinteraksi dengan I/O, umumnya program tersebut memiliki CPU burst yang pendek-pendek. Kemudian pada program yang sangat sering mengolah data atau melakukan pengolahan data menggunakan CPU, umumnya akan memiliki CPU burst yang cukup panjang atau lama. Kapanpun CPU masuk ke kondisi idle, sistem operasi itu harus memilih salah satu proses yang ada di antrian untuk dieksekusi. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan penjadwalan CPU, yaitu memilih proses dari proses-proses yang ada di memori yang siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke proses tersebut. Nah, sistem operasi sendiri memiliki beberapa algoritma penjadwalan. Algoritma ini diterapkan di antrian ready atau antrian siap, di mana antrian ini bisa diimplementasikan dengan beberapa jenis antrian. Nah, keputusan penjadwalan CPU sendiri bisa terjadi ketika dalam beberapa proses. Yang pertama, ketika terjadi switch dari kondisi running ke kondisi waiting,
atau dari kondisi running ke kondisi ready atau kondisi siap. Nah, itu akan muncul penjadwalan lagi. Kemudian dari kondisi waiting ke kondisi ready. Dan ketika sebuah proses yang sedang dieksekusi CPU itu selesai atau berakhir. Nah, untuk situasi nomor 1 dan 4, yaitu switch dari running ke waiting atau proses tersebut selesai, itu tidak akan muncul pilihan penjadwalan lain, di mana proses yang di-switch atau proses yang berakhir itu tidak dalam kondisi menunggu antrian CPU kembali. Sehingga proses tersebut tidak masuk antrian, sehingga yang dieksekusi itu adalah proses yang lainnya, yang sedang dalam kondisi ready atau ada di antrian ready. Namun kondisi 2 dan 3 yaitu switch dari running ke ready atau dari waiting ke ready, nah ini muncul beberapa pilihan. Karena proses yang di-switch ini juga akan masuk ke antrian ready yang di sana akan terjadi penjadwalan CPU juga. Di dalam CPU itu terdapat modul dispatcher yang berfungsi memberikan kontrol CPU pada proses yang dipilih oleh penjadwalan jangka pendek. Nah, di sana terdapat switching kontak, switching ke mode user, kemudian berpindah ke lokasi yang tepat di program user untuk merestart program tersebut. Nah, ini jadi ketika ada switching ya, dari suatu proses ke proses lain, CPU akan melakukan beberapa hal ya, yang dilakukan oleh modul dispatcher, ya, yaitu switching konteks, switching mode user, dan berpindah lokasi. Sehingga ketika terjadi switching ya, dari sebuah proses ke proses lain dalam sebuah CPU atau sebuah core CPU, itu dibutuhkan waktu yang dilakukan oleh modul dispatcher ini yang disebut sebagai dispatch latency. Itu waktu yang dibutuhkan oleh dispatcher ini untuk menghentikan sebuah proses dan menjalankan proses lain. Nah, sehingga ketika CPU terlalu sering ya, melakukan switching dari sebuah proses ke proses lain, maka dispatch latensi yang dibutuhkan juga semakin sering. Nah, itu juga kurang baik juga. Tapi kalau CPU terlalu jarang ya melakukan switching dari suatu proses ke proses lain, maka proses-proses yang ada di antrian juga akan menunggu terlalu lama. Nah, maka dibutuhkan penjadwalan proses yang menjadwalkan CPU untuk memilih proses-proses yang ada di antrian. Dalam penjadwalan CPU terdapat beberapa algoritma yang berbeda. Pemilihan sebuah algoritma tertentu ini mungkin menguntungkan sebuah proses yang memiliki pola tertentu atau dalam situasi tertentu, tapi akan kurang menguntungkan oleh proses yang memiliki pola yang berbeda atau di situasi yang berbeda. Nah, ada beberapa kriteria yang disarankan dalam membandingkan algoritma penjadwalan CPU. Nah, karakteristik-karakteristik yang digunakan untuk membandingkan algoritma tersebut antara lain yang pertama adalah CPU utilization atau pemakaian CPU, di mana CPU dijaga untuk bekerja sesibuk mungkin. Nah, secara konsep, CPU itu dapat berjalan di antara 0 sampai 100%. Nah, dalam sistem real, ini CPU itu harus tetap dijaga sesibuk mungkin untuk bisa mengeksekusi proses-proses yang ada dalam rentang mungkin antara 40% hingga 90%. Nah, kita bisa memeriksa CPU utilization ya atau penggunaan CPU melalui perintah top misalnya ya di sistem Linux. Kemudian throughput. Jika CPU sibuk menjalankan proses, maka berarti ada pekerjaan yang sedang dilakukan. Nah, salah satu ukuran dari banyaknya pekerjaan yang dilakukan ini adalah jumlah proses yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini disebut sebagai throughput. Kemudian turnaround time atau waktu penyelesaian. Dari sudut pandang sebuah proses yang sedang berjalan, kriteria ini penting ya untuk menunjukkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses tersebut. Nah, sebenarnya penjadwalan ini tidak menentukan kecepatan eksekusi proses di CPU. Hanya saja penjadwalan ini menentukan berapa lama proses ini mulai dieksekusi, kemudian masuk ke antrian, berapa waktu yang digunakan untuk menunggu di antrian ready, hingga proses ini berakhir. Kemudian waktu tunggu. Nah, jadi algoritma penjadwalan itu sangat mempengaruhi waktu tunggu yang dilalui oleh sebuah proses di antrian ready. Tentu saja waktu tunggu yang lama itu akan mengakibatkan waktu penyelesaian yang lebih lama juga. Ya. Kemudian yang terakhir adalah respon time atau waktu untuk merespon. Pada sistem komputer yang interaktif, waktu respon itu seringkali dirasa lebih penting daripada waktu penyelesaian.
di mana user akan menunggu tanggapan ya dari sebuah program ketika ada perintah yang diberikan. Nah, waktu respon ini adalah waktu yang dibutuhkan saat ada permintaan atau perintah yang disampaikan ke proses yang berjalan hingga muncul respon awal ke user yang ditampilkan atau yang dihasilkan. Jadi bukan output keseluruhannya ya. Sehingga kalau kita tarik kesimpulan ya, kriteria algoritma penjadwalan yang optimal ini ya, yang pertama adalah CPU-nya digunakan semaksimal mungkin. Kemudian throughput-nya maksimal, artinya dalam satu waktu banyak proses yang selesai. Kemudian waktu penyelesaian minimal. Ini berarti mulai dari proses masuk antrian hingga proses selesai dieksekusi itu waktunya minimal. Kemudian waktu tunggunya minimal. Setiap proses itu antrinya ya atau masuk antriannya itu minimal. Kemudian waktu responnya minimal. Waktu respon ini biasanya berkaitan juga dengan waktu tunggu di antrian ya. Tapi bedanya waktu tunggu dan waktu respon adalah kalau waktu respon itu adalah waktu tunggu di awal. Jadi ketika proses pertama kali masuk antrian hingga pertama kali proses tersebut dieksekusi. Nah, kalau waktu tunggu itu bisa saja sebuah proses itu setelah masuk antrian dan dieksekusi, masuk ke antrian kembali ya. Nah, sehingga masuk antriannya itu mungkin bisa berkali-kali. Jadi waktu tunggu ini adalah total proses tersebut ada di sebuah antrian ready.